Halo semuanya, balik lagi di The Brothers Talk. Sekarang episode ke-8. Gue akan sedikit bahas dan juga ada beberapa berita juga gitu ya. Gue paling bahas untuk timnas Indonesia sih, yang besok akan main lawan China. Dan tapi mungkin gue bisa upload videonya pun besok di pas hari pertandingan Indonesia lawan China ya. Oke. Mungkin sebelum kita bahas pertandingan Indonesia lawan China, gue pengen bahas dulu sih info terbaru nih. Untuk Kevin Dix itu akan segera jadi warga negara Indonesia karena udah foto bareng Pak Erick Thohir gitu ya. Jadi biasanya kalau udah foto bareng Pak Erick Thohir itu sebentar lagi jadi pemain timnas sih. Ya harapan gue mungkin di bulan November nanti kalau misalkan memang secara prosesnya bisa lebih cepat gitu. Untuk lawan Jepang Kevin Dix bisa main gitu. Ya itu good news sih, kita bisa memperkuat lini belakang, tapi harapan kita masih tetap sih kita butuh striker yang memang bisa lebih powerful. Bukan berarti struknya kurang oke, tapi menurut gua kita tetap butuh striker untuk bisa bisa jadi apa ya, jadi saingannya Struik supaya dia bisa terus-terusan step up karena so far dia masih tetap dipercaya dan jadi starting line up di era Sintayong ini. Kalau misalkan Kevin Dix nanti akhirnya join gitu ya di timnas Indonesia, mungkin ada beberapa atau sedikit perkiraan line up sih dari gue gitu. Dan gue ngelihat kayaknya Kevin Dix ini kan memang posisi naturalnya dia itu adalah back tengah gitu, tapi biasanya bisa ditaruh di back kanan. Jadi kayaknya Kevin Dick akan jadi opsi yang cukup bagus di bek kanan kita gitu ya. Mungkin untuk bisa menggantikan Sandy Walsh atau mungkin juga bisa bergantian gitu bermainnya. Gue ngelihat potensial starting line up-nya kalau udah ada Kevin Dix kurang lebih adalah kiper tetap di Martin Paes. Terus di back 3-nya gue masih tetap ngejagoin Messi Hurst, terus ada J.E. Jazz, lalu ada Rizky Rido di tengahnya bertiga, terus mungkin di kanannya ini Kevin Dix yang possible untuk mengisi posisi tersebut karena di kiri gua rasa udah pasti Calvin Verdong gitu. Calvin Verdong ini udah cukup settle lah ya di posisi bek kiri itu. Jadi menurut gue nggak akan tergantikan. Terus di tengahnya mungkin bisa Haye dengan Jenner atau misalkan Haye dengan Natancho, ya itu fleksibel lah. Di lini tengah kita udah cukup oke secara opsi. Lalu di tiga depan gue ngelihat ada kemungkinan ya tetap Orat Mangun, Rafael Struik, dan mungkin ini kanan yang memang kita masih terus-terusan di rotasi gitu. Nah itu Witan atau kemarin Malik Rizaldi dan juga Eliano Reinders. Sebenarnya secara natural position itu kan ada agak sedikit attacking ya, dan menurut gue lebih cocok juga di attacking. Mungkin bisa ditaruh di sayap untuk bisa, ya kita pengen tahu lah gitu dia di posisi itu apakah lebih oke atau enggak, karena menurut gue di lini belakang dengan datang Kevin Dick ini udah cukup pengap gitu. Jadi kayaknya harus coba mengoptimalkan Eliano di bagian sayap di depan gitu ya. Nah itu perlu dicoba banget sih. Terus ya mungkin ini juga yang kemarin seliweran di timeline ya, itu untuk apa, media sosial terus website federasinya Bahrain FA itu kena serangan cyber gitu. Gua rasa memang buntut dari kemarin pertandingan melawan Indonesia, sehingga ya kita tahu lah netizen Indonesia itu seperti apa. Jadi bakal terus-terusan rame kalau misalkan memang ada sesuatu yang memang nggak salah gitu. Tapi gue ngelihat hal ini kayaknya nggak perlu terus-terusan dilanjutin lagi karena skor itu pun nggak akan pernah berubah karena hasil akhir udah nggak bakal berubah gitu ya. Gue sih mending kita move on aja, fokus terhadap pertandingan berikutnya melawan China. Dan gue harap juga sih uh, pemain fokus terhadap pertandingan melawan China nanti daripada gue rasa teman-teman semua gitu ya, kita semua itu masih gedek. Ya udah biarin, nggak apa-apa kita aja yang gedek, tapi untuk pemain timnas mudah-mudahan nggak mengingat lagi pertandingan melawan Bahrain supaya mereka tetap fokus dan bisa menampilkan permainan yang bagus nantinya ketika melawan Bahrain.
sorry, ketika melawan China gitu. Nah, kenapa gua harap pemain timnas kita akan fokus terhadap pertandingan melawan China, karena ini gue baru dapat info juga gitu ya, bahwa di berita satu bahwa media China itu sendiri apa, memberitakan bahwa ada kemungkinan timnas Indonesia ini disanksi oleh AFC gitu ya, buntut dari kejadian setelah pertandingan, karena kan kita lihat ya Sen Patinama itu cukup emosional, dan katanya menurut media China ini Sen Patinama itu melontarkan kata-kata yang tidak pantas gitu, dan sehingga itu ada memungkinkan untuk timnas kita itu dikurangi poinnya oleh AFC di ranking FIFA. Gue nggak tahu ya, dan menurutku sih ini cuman eh, main games aja gitu, karena Cina juga udah cukup ketakutan kayaknya melawan kita, karena squad kita sudah cukup baik, terus juga improvementnya cukup luar biasa, ditambah juga apa ya, mereka itu sejauh ini masih belum menang juga kan di pertandingan pertandingan terakhir mereka, terutama di ajang kualifikasi Piala Dunia ini. So menurut gua ya itu di skip aja lah buat pemain timnas. Menurut gue udah nggak perlu dipikirin lagi, fokus sama permainan, nggak perlu mikirin pertandingan lawan Bahrain, nggak perlu ngeliatin media China atau yang lainnya gitu ya, yang memang sifatnya bisa aja mengurangi fokus pemain kita. Jadi gue nggak mau itu terjadi dan akhirnya membuat pertandingan atau permainan tim kita itu menurun gitu, dikarenakan berita-berita seperti ini ataupun hal-hal yang memang mengganggu secara psikologis untuk timnas kita. Terus juga kalau misalkan kita lihat ya, skuad China ini sama skuad China ini sebenarnya punya banyak pemain naturalisasi gitu, terutama pemain-pemain yang asalnya dari Brazil di beberapa posisi gitu. Ya sebut aja ada namanya siapa sih, Aloisio Gonçalves yang punya nama China-nya Luo Guofu gitu ya. Dia itu 36 tahun, posisinya striker gitu ya, dan asalnya itu dari Brazil. Jadi menurut gue ini cukup berbahaya gitu, tapi dia udah cukup tua menurut gue. uh, Levelnya Ijes dan Hilgers itu bisa bisa nge-cover itulah, terutama juga Rizky Ridho, gue yakin itu bisa diatasi. Terus yang kedua ada Elkeson de Oliveira Cardozo, dia juga sama dari Brazil, umurnya 35 tahun, posisinya sebagai penyerang. Nomor 9 namanya, kalau nama China-nya itu Ai Kesen. Ai Kesen atau Ai Kesen, gue nggak tahu bacanya kayak gimana. Terus ada lagi Nicolas Nicolas Harienaris, itu dia beda nih, dia lah dari Inggris, positioningnya sebagai gelandang gitu ya, dia 31 tahun ya, umur yang lebih muda dari dua pemain sebelumnya gitu, dan ini patut kita waspadai juga. Terus ada Fernandinho, Fernando Henrique da Conceição gitu. Nama China-nya itu Fernando. Dia umurnya 31 tahun, asalnya dari Brazil. Mungkin dari namanya juga kita udah tahu gitu ya. Posisinya penyerang. Jadi banyak penyerang nih kalau dia. Sementara kita punya pemain-pemain yang memang diaspora gitu ya, yang ada di lini belakang cukup banyak, jadi gue nggak terlalu khawatir sih dengan kondisi ini. Terus ada lagi, sebenarnya ada banyak ya, ada Alan Douglas Borges de Carvalho, itu 35 tahun, dia dari Brazil, positioningnya penyerang dan punya nama China itu Elan. Terus ada Tias Charles Browning, dia itu back, orang Inggris kebangsaannya, terus 30 tahun umurnya, dan punya nama China itu Jiang Guangtai. Jadi pemain China juga sebenarnya punya pemain-pemain ini itu naturalisasi ya sebenarnya, kalau mereka bukan diaspora seperti kita yang memang punya keturunan dari Indonesia. Nah, ini akan cukup seru, tapi menurut gue kita bakal menang selama timnas kita bisa fokus terhadap hasil, terfokus terhadap permainan, dan lupain faktor-faktor X yang bisa mempengaruhi hasil pertandingan sih pastinya. Jadi ya
good luck buat timnas kita gitu ya. Dan meskipun kita baru dapat kabar nih bahwa Jordi Amat itu dipulangkan ke klubnya karena cedera pergelangan kaki gitu ya. Untuk Pak Sumarji itu bilang juga gitu ya, kondisi pemainnya itu oke kecuali Jordi Amat gitu. Dan memang eh, dia akhirnya gak bisa ikut latihan juga, dan apalagi bertanding melawan China nanti, jadi dia dipulangkan ke JDT. Gue ngelihatnya ya semoga Amat bisa cepat inilah ya, cepat recovery. Cuman untuk timnas Indonesia seenggaknya oke, kita bisa balik lagi tadi ke posisi yang menurut gua paling ideal di belakang, di tiga belakang itu. Jadi tanpa Jordi Amat gitu, menurut gua ini nggak terlalu masalah sih. Tapi terlepas dari itu, kita berharap lah ya Jordi Amat bisa cepat pulih dari cedera, dan mungkin bisa memperkuat timnas lagi, karena kepemimpinan dia cukup cukup bisa kita andalkan, meskipun secara permainan mungkin udah sangat menurun sih ya, kayak gitu. Jadi tetap kita harus dukung timnas Indonesia. Kita harus yakin kita bisa menang nanti lawan China, dan pastiin bahwa hal-hal yang memang di luar eh, permainan gitu ya, itu tidak terbawa ke lapangan, dan gak ada faktor X yang mengakibatkan kita dirugikan lagi seperti pertandingan sebelumnya melawan Bahrain. Terus kita bahas mungkin sedikit kali ya. Gue juga pengen sedikit bahas, meskipun sebenarnya gue juga nggak terlalu peduli lah dengan hasil ini gitu. Dan kita sama-sama semuanya fokus terhadap pertandingan timnas yang besok akan main lawan China gitu. Tapi kayaknya agak sedikit layak buat diulas nih pertandingan UEFA Nation League gitu ya, karena kemarin itu semalam sorry, Finlandia itu kalah 3-1 dari Inggris. Golnya itu dari ada tendangan bebas yang cukup bagus dari Trent Alexander-Arnold. Dan menurut gua Inggris ya lawannya Finlandia sih. Gue nggak bisa bilang bahwa sekarang berhasil gitu ya. Ya sebenarnya kalau misalkan dilihat dari secara keseluruhan dari formasi dengan dibandingkan dengan melawan Yunani sebelumnya gitu ya, si apa si Lee Carsley ini tuh nggak nggak melakukan eksperimen lagi yang berlebihan, yang akhirnya tim ini tidak berjalan gitu ya secara sistem, dan akhirnya dia menggunakan sistem yang memang biasa digunakan gitu ya. Secara komposisi pemain, di situ ada di starting line up-nya mungkin Trent Alexander-Arnold digeser ke bek kiri, karena kita tahu lah dari beberapa tahun yang lalu juga Trippier kadang ada di kiri gitu, karena memang di kirinya ini untuk timnas Inggris agak kurang oke gitu. Dan kemarin itu Declan Rice cetak gol, terus Jack Grealish dan juga Trent Alexander-Arnold yang memang uh, menyumbangkan gol yang cukup bagus. Jadi menurut gua sebenarnya secara kualitas, ya kita tahu lah secara kualitas Inggris materi pemainnya itu luar biasa banget gitu. Dan ada Angel Gomez yang cukup menarik perhatian gitu ya, yang dipasang itu dia pemain Lille kalau nggak salah. Yang biasanya di posisi itu ada Kobe Mainu, tapi kan memang Kobe Mainu juga nggak main dan nggak dibawa sih kemarin itu, sehingga Angel Gomez yang masuk. Dan ya lumayan oke lah ya untuk pemain yang memang kita baru tahu, gue juga bahkan baru tahu gitu Angel Gomez ini adalah pemain timnas Inggris gitu. Gue nggak tahu ini pertama kali dia dipanggil atau seperti apa. Cuman ya cukup impresif bareng sama Declan Rice di tengah gitu ya, menopang Jude Bellingham di belakang Harry Kane, dan hasilnya cukup positif. Menurut gue ya hal-hal seperti ini akan harus tetap dilakukan oleh Lee Carsley ya. Jangan terlalu ekstrim banget untuk melakukan sebuah eksperimen di timnas Inggris ini, karena bukan karena pemainnya bagus-bagus terus lu enak jidat buat masang pemain juga gitu maksud gue, tapi secara komposisi pemain dan sistemnya itu harus bisa berjalan sih kayak gitu. Dan ini cukup oke pas lawan Finlandia. Oke, semalam sisanya pertandingan gak ada yang seru lah ya. Tapi cuman Inggris doang yang apa yang tim besar gitu. Terus di sini ada Norwegia yang kalah sama Australia di Libas 5-1. Haaland gak bisa ngapa-ngapain.
karena memang ya meskipun ada Haaland gitu ya, terus gak ada Odegaard ditambah ya itu nggak akan kemana-mana juga. Ya sekelas Norwegia, kalau kita kita lihat Austria kemarin main di Euro ya, main di Euro kan cukup bagus banget. Gua ngelihatnya wah gila, Ralf Rangnick ini sebegitu luar biasa menerapkan gegen pressingnya gitu, cara bermainnya luar biasa. Meskipun cuman ya kita tahu lah pemain-pemain tua kayak strikernya ada Arnold Taufik, terus Baumgartner. Mungkin di tengah agak cukup kuat ya, ada Baumgartner, terus juga Marcel Sabitzer dan juga Konrad Laimer gitu. Tapi ih kalau sama Norwegia, come on man. Balik lagi gue selalu memuja memuja permainan yang memang tim yang memang memiliki sistem yang cukup bagus, dan timnya Ralf Rangnick ini cukup bagus, dan wajar juga sih dia bisa menang cukup impresif apalagi lawan Norwegia 5-1. Jadi ini nggak mengagetkan buat gue. Nah mungkin yang terakhir pertandingan nanti malam atau mungkin tadi malam, karena kemungkinan gue postingnya ini di hari Selasa gitu ya, dan pertandingan udah selesai. Ada beberapa pertandingan yang seru. Yang pertama itu Belgia melawan Prancis. Untuk Belgia melawan Prancis sih hmm, gue ngelihatnya meskipun di Belgia mainnya, tapi gue masih memfavoritkan Prancis untuk bisa menang melawan Belgia sih. Meskipun kemarin melawan Italia cukup oke juga ya untuk Belgia itu, tapi kalau misalkan lawan Prancis yang secara apa, secara kualitas pemain, dan ya dan sekarang juga gue lupa deh, ini tuh Prancis masih sama Desam bukan sih? Iya gak sih, masih sama Desam kan? Ya gue rasa bisa lah ya untuk Prancis bisa menang melawan Belgia, bisa menang mudah lah. Meskipun pertandingan akan cukup seru, ya menang Perancis tipis lah. Kalaupun itu pasti imbang lah, nggak mungkin, kayaknya Belgia nggak mungkin menang gitu. Terlepas dia juga secara secara komposisi pemainnya juga udah nggak golden generation sih menurut gue. Jadi ya begitu, Prancis masih bisa megang sih di match ini. Terus yang seru lagi tar malam itu ada Jerman lawan Belanda. Wah ini layak banget ditonton sih, layak banget ditonton. Ini kebetulan gue lagi pakai kaosnya Jerman. Ya gue sih pasti ngedukung Jerman ya kalau tim nasional gitu ya. Di Eropa gitu ya, gue kayaknya dukung Jerman ataupun Spanyol, dan untuk pertandingan ini sih Jerman lawan Belanda gue rasa Jerman bisa menang. Meskipun ya kita lihatlah Belanda itu acak-acakan banget gitu, kemarin juga Zirkzee kurang oke gitu, ditambah gue masih gak ngerti ya, secara pemain kayaknya cukup oke lah untuk Belanda itu saat ini, cuman balik lagi ke sistem permainannya, dan kadang-kadang masih suka acak-acakan gitu, pemainnya masih kurang padu juga gitu ya di setiap pertandingan. Jadi kalau lihat Jerman sama Nagelsmann, dia udah jelas punya pemain yang cukup oke, meskipun ya strikernya juga siapa sih, paling juga Dennis Undav ya, kalau gak Dennis Undav ya Fulkrug, karena sekarang kan kayak Havertz itu kemarin gak ikut untuk international break sekarang ini ke Jerman karena ada sedikit masalah di apa di kondisinya dia, sehingga nggak dibawa oleh Nagelsmann dan masih tetap di Arsenal. Jadi menurut gua meskipun nggak ada kayak Havertz, ya karena kan kebanyakan tag in ya, karena benar-benar Jerman ini mengandalkan sistem dari sayap dan juga lini tengahnya gitu, build up dari belakang ke depan. Jadi menurut gua ini pertandingan, terlebih mainnya di Jerman gitu ya, karena mainnya juga di Jerman, jadi kayaknya ini bisa jadi pertandingan yang sebenarnya cukup seru, tapi Jerman bisa menang lah untuk lawan Belanda kali ini. Jadi ini layak banget buat ditonton gitu matchnya di jam 1.45 nanti, kemungkinan ada di RCTI gitu ya, atau mungkin di Vision Plus, teman-teman bisa nonton juga dan bisa coba langganan juga, karena ya sekalian langganan juga kalau misalkan teman-teman nggak punya TV digital gitu, bisa pakai Vision Plus juga supaya bisa nonton timnas juga besok ya.
Jadi ya sisanya nggak ada lagi pertandingan yang seru dan nggak ada berita yang terlalu heboh buat kita bahas juga gitu ya. Mungkin dicukupkan aja sih video kali ini di episode ke-8 ini. Nanti gue akan bikin video lagi setelah pertandingan Indonesia lawan China, nanti mungkin akan sedikit review hasil pertandingannya seperti apa, dan akan gue upload mungkin di ya nanti hari Rabu atau Kamisnya ya mungkin ya. Jadi segitu aja balik lagi, dan thank you banget udah nonton. Semoga ya ini konten bisa berlanjut terus, dan teman-teman juga bisa bantu like, share, dan subscribe. Kritik kalau misalkan memang ada yang perlu dikritik. So sekali lagi thanks for watching, see you di episode berikutnya.